Halo, kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Ini saya mau ngajak ke Bogor nih, tapi tetangga Bogor di Sentul, ngomongin soal wali kota Bogor dan juga Bung Rocky Gerung. Ini lagi rame nih soal wali kota yang mengadukan rumah sakit karena menutup hasil swabnya Habib Rizik Sihab nih, Bung Rocky. Ya itu terlalu dipaksakan itu isu itu tuh. Kan setiap orang berhak untuk cari tempat apa namanya PCR itu. Bahkan bisa diundang ke rumah tuh. Karena demi privacy itu. Jadi kalau dia ada di rumah sakit juga karena ada privacy. Kalau dia pulang diam-diam juga karena privacy dia kan. Ngapain dibuntuti orang yang lagi PCR, itu juga ngaco tuh kan. Kalau begitu buntuti aja semua pejabat yang PCR. Bahkan banyak pejabat yang diam-diam kok positif tapi tidak dipublikasikan kan. Jadi saudara Bima Arya itu juga teman saya. Teman diskusi waktu masih rektor Paramadina atau peneliti apa itu, dia bagus sekali itu, selalu tajam. Nah sekarang Bima ini terseret di dalam arus komunikasi istana. Sebetulnya dia bisa menentukan sendiri sikap dia supaya tidak ada kontroversi. Ya, Habib Rizik, mungkin saya akan datangi Habib Rizik untuk sebagai pejabat kabupaten, pejabat wali kota, dia ingin bercakap-cakap. Lalu diucapkanlah ke publik tuh persoalannya. Bukan ngelaporin polisi tuh. Kadang-kala memakai bedil yang terlalu besar untuk nembak nyamuk sebetulnya itu ajaib itu. Ya, Anda benar begitu. Ya, Anda benar, karena kalau kita baca ini ada satu berita di media online disebutkan bahwa ada 8 orang menteri di kabinetnya Pak Jokowi itu sebenarnya yang sudah positif COVID gitu ya. Yang 3 orang yang baru mengumumkan itu. Jadi Prabowo sendiri sudah sembuh, kemudian Menteri Perhubungan dan juga Menteri Agama. Terus ada 4 orang lagi, 4 menteri dan 1 kepala badan yang juga kena, termasuk disebut di media ini Menteri Kesehatan Terawan. Tapi kan waktu itu mereka juga nggak mempublikasikan, dan saya kira publik juga menghormati kan pilihan itu, Bung Rocky. Iya, itu waktu Pak Luhut juga diisukan masuk rumah sakit RSPAD, itu nggak ada klarifikasi istana kan? Apa sengaja untuk mengalihkan persoalan? Kan mestinya diklarifikasi dong. Iya itu nggak benar, itu benar. Jadi sampai Pak Luhut pulang dari Amerika baru orang tahu Pak Luhut justru sehat-sehat. Jadi terlihat bahwa ada permainan di balik isu COVID ini nih, yaitu isu politik. Jadi pemerintah ini mempolitisir COVID, mengkriminalkan orang dengan alasan COVID, merampok uang negara dengan alasan COVID. Jadi COVID ini jadi permainan politik istana tuh. Ya Habib Rizik jelas aja akan disorot karena dia tokoh politik yang sedang kontroversi itu. Padahal sebetulnya ada berapa sekarang? 530 ribuan yang positif itu. Siapa aja mereka? Kan juga data itu kan sebagai data kuantitatif yang diperlukan untuk analisis tuh. Nah bagian dari 300 ribu, 500 ribu orang itu pasti ada pejabat, pasti ada macam-macam. Mungkin separuh dari kepala daerah yang lagi kampanye udah kena COVID semua tuh kan. Tapi karena di daerah lalu nggak dianggap penting tuh. Ini kan Habib Rizik dianggap penting. Jadi saya anggap ya ini demi tukar tambah politik seluruh pejabat mengatasnamakan satgas untuk mencari-cari orang atau mencari-cari kesalahan orang. Itu nggak benar itu melanggar hak asasi manusia, melanggar privacy, melanggar hak sebagai pasien itu soalnya. Kalau dia diproteksi keluarga ya udah, itu keluarga yang berhak untuk menentukan tuh. Ya oke. Sekarang kita supaya fair dulu, kita coba simak dulu pernyataan dari Presiden Jokowi ini. Kalau nggak salah saya lihat ini tadi di Twitternya Presiden Jokowi tanggal 3 Maret 2020 nih, soal wanti-wanti agar para pejabat tidak membocorkan rahasia pasien. Kita simak sebentar, Bung Rocky. Oke. Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat-pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien. Kita harus menghormati kode etik. Hak pribadi penderita corona harus dijaga, tidak boleh dikeluarkan ke publik. Ini etika kita dalam berkomunikasi. Media juga harus menghormati privasi mereka, sehingga secara psikologis mereka tidak
tertekan sehingga dapat segera pulih dan segera sembuh kembali. Nah, dari pernyataan Presiden Jokowi tadi kan jelas, itu instruksinya Presiden itu harus tidak dibuka, itu rahasia. Jadi ini bisa disebut, makanya kemudian netizen menyebut Wali Kota Bogor melawan instruksi dari Presiden Jokowi. Gitu. Karena itu mesti ada perpres yang mewajibkan semua wali kota harus punya mengkantongi flash disk yang isinya adalah pidato-pidato presiden, supaya sebelum mereka berkomentar dia buka dulu flash disknya tuh. Oh, Bu Jokowi bilang begini. Jadi bikin aja perpunya begitu atau instruksi presiden, semua kabinet bawa kantongi flash disk supaya tahu apa yang saya ucapkan. Jadi terlihat inkonsistensi lagi itu. Jokowi jelas mengatakan lindungi privasi, bawahan Jokowi justru ingin mengacak-acak privasi orang kan. Tapi saya juga nggak tahu apa Pak Jokowi, seharusnya juga Pak Jokowi tegur dong Bima Arya itu kan. Tapi sekali lagi mungkin Bima Arya menganggap ini adalah sumbangan dia kepada Jokowi, karena dianggap Jokowi lagi cari-cari kesalahan Habib Rizik, maka Bima Arya mengambil inisiatif untuk mencari kesalahannya di lokasi rumah sakit kan. Begini-beginian ini yang terlalu dangkal sebetulnya sebagai permainan politik. Coba lebih canggih sedikit lebih enak itu kan nontonnya. Ya, oke. Bung Rocky, tapi kelepas dari bahwa itu inkonsistensi, kemudian juga melawan instruksi dan sebagainya, tapi polisi sudah mulai bertindak nih. Kalau Anda prediksi melihat kasusnya bakal seperti apa nih? Jadi Habib Rizik itu tubuhnya jadi sasaran segala macam potensi delik itu. Dari soal perkawinan anaknya, soal kumpul-kumpul di penjemputan, sekarang soal PCR, ada soal maulid, segala macam itu. Nah, semua soal itu kan, itu satu paket sebetulnya, itu paket untuk mencari kesalahan Habib Rizik. Jadi mudah sekali publik membaca itu tuh. Sementara soal-soal lain dibiarkan, nggak pernah diproses. Nah, sekali lagi permainan begini, permainan semacam ini itu sekedar memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah untuk bertanding secara intelektual di dalam upaya untuk memperoleh manfaat politik dari peristiwa Habib Rizik ini. Nah, dengan kata lain, selama Habib Rizik beredar, maka selama itu kegiatan polisi akan dibikin sibuk untuk mengintip, mengendus segala macam. Jadi seolah-olah Bima Arya percaya bahwa kalau dia laporin maka polisi akan bertindak untuk mengusut Habib Rizik. Atau mungkin sebaliknya, polisi yang menginginkan untuk mengintai Habib Rizik, karena itu Bima Arya diminta untuk melaporkan. Jadi nggak jelas apa sebetulnya yang terjadi itu. Orang hanya mencium itu, bahwa variabel politik sangat dominan di dalam semua indikasi tentang Habib Rizik, entah itu indikasi kesehatan, indikasi perayaan keagamaan, indikasi urusan privat, perkawinan, macam-macam itu. Ya. Nah, ini kan jadi sangat berbahaya, Bung Rocky, karena bagaimanapun juga masalah COVID ini masih sangat serius. Juga kita tidak tahu kapan sampai selesainya. Nah, kalau kemudian masyarakat menangkap bahwa kebijakan ini hanya sekedar komoditas politik, kan faktor trust publik terhadap pemerintah semakin rendah, khusus masalah penanganan COVID ini. Itu saya herannya tuh, apa pemerintah nggak punya polling harian untuk melihat legitimasi yang drop terus, atau mungkin karena legitimasi drop terus maka dia cari sensasi itu kayak orang panik gitu, yang udah nggak tahu mau ngapain, ya udah pokoknya lakukan sesuatu supaya ada isu di mana pemerintah bersikap tegas. Pemerintah bersikap tegas terhadap ketidakpastian Habib Rizik kena COVID apa enggak. Ya orang anggap ia bersikap tegas terhadap seseorang yang memang sedang memusuhi pemerintah tuh. Coba kawan-kawan pemerintah tuh apa bisa bersikap tegas? Jadi makro politiknya, konteks dari persaingan politik itu diabaikan oleh pemerintah. Rakyat tahu bahwa itu adalah konteks persaingan politik. Jadi benar tadi, makin lama ya orang nggak percaya pada pemerintah. Dan saya kira udah dalam 1 minggu ini aja mungkin ada 10 poin drop kepercayaan orang pada pemerintah. Karena soal tadi nyari-nyari kesalahan itu kan. Ya, itu kan kemarin kita melihat kemana ketika disebut bahwa Petamburan menjadi klaster baru COVID, tapi kemudian dibantah oleh epidemiolog dari Universitas Indonesia bahwa sebenarnya tidak ada itu yang disebut klaster Petamburan, yang ada klaster orang harus mudik gitu kan, libur panjang. Nah, sekarang muncul lagi kasus
kasus Habib Rizik ini, menurut saya ini semakin berat dari sisi komunikasi publik pemerintah. Iya, dari segi teori epidemiologi juga sebetulnya ya kalau petamburan itu bebas, ya Habib Rizik dapat tertular dari mana? Itu common sense dari epidemiolog kan begitu kan. Jadi apakah karena Habib Rizik tidak tergerus di dalam klaster itu maka dia jadi klaster individual kan? Ajaib kan? Justru Ya. Justru kita mau tahu Habib Rizik itu sehat ya oke. Ya rayakin aja kan. Mesti presiden melalui Bima Arya bilang wah ternyata Habib Rizik sehat ya oke. Selamat datang dan hati-hati ya supaya jangan justru tertular. Kan lebih baik begitu kan daripada berharap Habib Rizik kena COVID. Kan ini orang berharap Habib Rizik kena COVID supaya bisa dipidana kan. Ajaib. Ya, bahkan ada politisi PDIP yang sampai mengirim karangan bunga gitu dan mengucapkan berduka karena Habib Rizik terkena COVID. Tapi maksudnya pasti bukan itu kan gitu. Dan saya tahu karangan bunganya pasti belum dibayar tuh kan. Tukang bunga selalu komplain. Asal pesan nggak dibayar. Iya. Ini ya menarik ini. Memang karena saya juga sempat membaca itu di media. Ada pedagang karangan bunga yang menangis itu dari berapa 20 yang dipesan hanya 7 kalau nggak salah dibayar atau berapa itu angkanya saya lupa. Tapi ini hal-hal saya kira dalam situasi yang pandemi ketika ekonomi sulit pelakuan-pelakuan semacam ini kan sangat menyedihkan buat kita. Ya dulu karangan bunga itu kita pakai dulu zaman Orde Baru untuk mengganggu persidangan. Dulu waktu saudara Nuku Sulaiman di sidang di Jakarta Pusat, kita semua itu pesan bunga di Cikini suruh kirim ke persidangan di Jakarta Pusat dengan ucapan selamat ulang tahun hakim. Jadi tumpuk di situ padahal bukan ulang tahun hakim, itu cuma buat mengganggu aja supaya macet orang di situ. Itu ratusan bunga ada di situ. Juga nggak dibayar itu. Kan mana LSM ya tukang bunga tapi ngerti ya ini politis ya udahlah. Nah, tukang bunga juga senang. Kalau ini kan tukang bunga kesel COVID nggak ada penghasilan, bunganya nggak dibayar. Bunga deposito aja nggak dibayar, apalagi bunga ucapan selamat. Kita melihat fenomena dari wali kota Bogor ini model drama baru, drama Korea seri baru gitu ya. Ya ini sebetulnya apa namanya drama ya drakor, drama wali kota Bogor, drakor. Oke. Ya, mudah-mudahan Bima Arya bisa kembali menjadi seorang intelektual yang mau memimpin kota Bogor dengan gagasan-gagasan akal sehat supaya tidak terjebak pada umpan-umpan komunikasi istana tuh. Bima itu kan potensi sekali untuk memimpin Jawa Barat itu. Jadi mestinya dia tanam simpati, tanam konsep supaya satu waktu mungkin Habib Rizik akan jadi jurkamnya dia tuh buat jadi gubernur gitu. Gitu kira-kira tuh harus jangka panjang lah investasi integritas dan investasi sikap kepemimpinan. Leadership itu harus diinvestasikan demi tujuan jangka panjang itu. Begitu nasihat saya buat teman saya Bima Arya. Oke, Bung Rocky, mudah-mudahan nasihatnya didengar dan dilaksanakan. Terima kasih, Bung Rocky. Yep. Siap.